Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Bertemu lagi sama aku Yunita di pembelajaran kali ini. Oh iya, hari ini kita bakal belajar mengenai basic dasar dari ekonomi loh. Yaitu ada si makro dan ada mikro. Ada yang udah tahu belum nih? Pokoknya pembelajaran kali ini bakal seru banget karena kita akan belajar bareng sama aku, Kak Zahra dan Kak Marcella nih. Kalau gitu langsung aja kita ke materinya ya. Let's go! Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya alam yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Ilmu ekonomi juga sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mencapai kemakmurannya. Nah, jadi kalian tahu kan salah satu definisi ilmu ekonomi itu apa? Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa secara umum teori ekonomi itu terbagi menjadi dua loh, dan dua teori ini akan kita pelajari hari ini. Yuk belajar. Nah, secara umum teori ekonomi terbagi menjadi dua macam, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan. Lebih gampangnya sih kalau misalkan ekonomi mikro itu lingkupnya kecil, kalau ekonomi makro itu lingkupnya besar. Nah, mau tahu ekonomi mikro dan makro lebih jauh? Yuk simak terus materinya ya, dan akan disampaikan oleh Kak Zahra. Ekonomi mikro merupakan siklus perekonomian tingkat dasar yang berlangsung berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Dalam ekonomi mikro, segala peristiwa ekonomi yang terjadi ada dalam kendali konsumen atau pelaku usaha. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup yang ada di dalam ekonomi mikro, yaitu yang pertama terdapat ruang lingkup harga. Dalam ruang lingkup harga, ekonomi mikro berperan membentuk harga pasar. Dua hal pembentuknya adalah daya beli masyarakat dan daya produksi pelaku usaha. Yang kedua, terdapat ruang lingkup produksi. Ruang lingkup selanjutnya, ekonomi mikro adalah aktivitas produksi pelaku usaha. Dalam ruang lingkup ini, ekonomi mikro mempengaruhi beberapa barang yang diproduksi, supply, dan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga, terdapat ruang lingkup distribusi. Dampaknya bisa sangat luas loh teman-teman, baik bagi pelaku usaha atau konsumen. Beberapa contoh aktivitas distribusi dalam ekonomi mikro, misalnya penentuan upah oleh pengusaha dan monopoli. Sekarang saatnya kita membahas contoh-contoh ekonomi mikro. Berikut kasus yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini penjelasannya. Yang pertama, terdapat permintaan dan penawaran barang, yaitu demand dan supply. Contoh ekonomi mikro satu ini telah dibahas sekilas di ruang lingkup harga. Seperti yang sudah dijelaskan, permintaan dan penawaran adalah dua komponen penentu harga paling penting. Misalnya, Anda memproduksi 100 produk dengan harga 15.000, tapi ternyata kompetitor Anda menjual dengan harga equilibrium, yaitu 10.000. Maka Anda harus mengikuti mereka jika tidak ingin terdepak dari persaingan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Marcella. Baik, yang kedua ada pendapatan individu versus majemuk. Salah satu masalah ekonomi mikro adalah ketidakrataan pendapatan masyarakat. Jika di total, pendapatan masyarakat Indonesia mungkin tambah banyak. Akan tetapi, persebaran pendapatan tersebut ternyata tidak merata. Dari segi pendapatan individu, ada orang yang mencapai pendapatan 60% total pendapatan majemuk. Di sisi lain, ada pula orang dengan pendapatan 0,001%. Karena inilah kemudian muncul perbedaan status sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, ketenaga kerjaan dan pengangguran. Salah satu contoh ekonomi mikro adalah siklus ketenaga kerjaan dan pengangguran. Dua hal ini berada dalam ruang lingkup ekonomi mikro karena bersinggungan langsung dengan hajat hidup setiap individu dalam masyarakat. Apabila ditangani dengan baik, pengangguran punya trickle down effect yang dapat meningkatkan kemiskinan dan tindak kriminal. Selain itu, konsumsi produk pelaku usaha juga menjadi tidak maksimal, sehingga memicu lebih banyak pengangguran lagi. Yang keempat ada inflasi. Pasti kalian udah gak asing banget kan sama inflasi. Nah, salah satu masalah ekonomi mikro adalah meningkatnya harga barang-barang secara permanen karena masyarakat terlalu konsumtif. Akibatnya, masyarakat pun dituntut secara merata meningkatkan daya beli, padahal kemampuan finansialnya berbeda. Jika pemerintah tidak membuat kebijakan ekonomi makro guna menangani ini, maka harga-harga akan terus naik. Gap ekonomi akan semakin melebar
dan kemiskinan pun bertambah. Kemudian, nomor 5 atau yang terakhir, keputusan investasi. Sekilas orang berpikir investasi adalah banyak dipengaruhi kondisi ekonomi makro. Padahal investasi sebenarnya lebih mempertimbangkan faktor-faktor mikro seperti tingkat pengangguran dan daya beli masyarakat tinggi. Jadi, ekonomi mikro adalah teori yang menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat saling berhubungan. Dari ilmu ini, kita dapat belajar bahwa kemajuan ekonomi negara secara makro dipengaruhi aktivitas ekonomi mikro dalam masyarakat. Sehingga, jangan disepelekan ya sobat. Halo, ketemu lagi sama aku Yunita. Oke, kali ini aku bakal jelasin tentang ekonomi makro ya. Apa sih itu ekonomi makro? Nah, sesuai dengan namanya, ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Nah, karena itulah ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Kebijakan ekonomi makro memiliki 3 ruang lingkup utama, yaitu ada penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, kebijakan pemerintah, dan pengeluaran agregat. Oke, di sini aku bakal bahas satu-satu ya. Yang pertama ada penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, yang dimana kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Nah, dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu ada pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, dan terakhir ada pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Lalu yang kedua ada kebijakan pemerintah, yang dimana persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari permasalahan perekonomian dari suatu negara manapun itu. Nah, pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Nah, kebijakan fiskal sendiri merupakan seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya itu untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada pengeluaran agregat, yang dimana pengeluaran agregat ini berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya akan terjadi masalah pada perekonomian. Nah, terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan.